Bingung nggak sih maksud kata itu apa? Mengapa kata itu seringkali muncul dalam kasus-kasus korupsi? Nah, ini rubrik terbaru di GeoLife. Di rubrik ini, kita bakal kupas konsep, dalam artian membedah makna dari istilah-istilah atau konsep-konsep dalam isu sosial politik yang kerap muncul di media atau di ruang publik. Langsung aja ya, di episode perdana kupas konsep ini, kita coba bedah konsep gratifikasi bersama saya, Yorin Halatu. Gratifikasi adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yang baru diatur dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2001. Dalam situs resmi KPK, gratifikasi didefinisikan dalam berbagai bentuk pemberian terhadap pihak atau orang dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, karena arti gratifikasi itu sendiri pada dasarnya adalah pemberian, jadi ada batasan nih, mana jenis pemberian yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Contoh gratifikasi yang diperbolehkan atau tidak perlu dilaporkan, antara lain, pemberian dari keluarga dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima, hadiah dalam bentuk uang atau barang yang berasal dari acara-acara seperti pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, atau upacara keagamaan lainnya dengan batas nilai maksimal Rp1.000.000. Pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pensiun, promosi jabatan, ulang tahun atau perayaan lainnya dalam konteks sosial sesama rekan kerja dengan batas nilai maksimal sebesar Rp1.000.000 per tahun dari pemberi yang sama. Hidangan atau sajian yang berlaku umum. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang terkait dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau gratifikasi yang jelas-jelas dilarang, kayak apa tuh? Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan, penerimaan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Contoh gratifikasi yang dilarang antara lain, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa. Penerimaan terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran dalam bentuk yang tidak termasuk dalam jenis penerimaan yang diperbolehkan. Di dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun ketentuan pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, sebagaimana tercantum dalam pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tapi sebenarnya siapa saja yang bisa dijerat pasal gratifikasi tersebut? Jawabannya adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Bab 2 Pasal 2, hal itu meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, dan hakim, duta besar, pejabat yang memiliki fungsi strategi seperti komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, maupun pimpinan perguruan tinggi juga termasuk dalam kategori pihak-pihak yang bisa dikenakan pasal gratifikasi. Perlu diingat
bahwa gratifikasi itu berbeda dengan suap. Sederhananya, gratifikasi tidak membutuhkan sesuatu yang transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau kewenangan secara langsung. Sedangkan suap sifatnya selalu transaksional dan dilakukan secara tertutup. Transaksional di situ maksudnya ada pertukaran keuntungan gitu. Misalnya, seorang pejabat mengeluarkan perizinan tertentu sesuai permintaan dari seorang pengusaha yang ditukar dengan pemberian sejumlah uang dari pengusaha tersebut kepada si pejabat. Beberapa pihak mungkin bertanya-tanya, terus kenapa ya gratifikasi itu dilarang kalau sifatnya nggak selalu transaksional? Gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Misal penerimaan hadiah dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar. Hal itu bisa menjadi kebiasaan bila terus dibiarkan berlangsung. Dari situ akhirnya timbul resiko untuk kinerja dan pengambilan keputusan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut akan terpengaruh oleh tindakan yang terkesan tanpa pamrih tersebut. Apalagi orang Indonesia kan nggak enakan ya. Rasanya kalau sering dikasih hadiah atau barang mahal gitu kan jadi semacam utang budi. Akhirnya bisa terpancing untuk memberi balik supaya sama-sama saling memberi. Sederhananya nih terkait gratifikasi dan suap tadi. Bisa saja awalnya seorang pejabat pemerintahan itu hanya menerima gratifikasi. Namun lama-kelamaan dapat berujung pada tindakan suap oleh pemberi gratifikasi itu. Gratifikasi ini sering disebut juga dengan suap tertunda atau suap terselubung karena mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara jadi bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Sampai sini mudah-mudahan udah cukup paham ya tentang gratifikasi itu sebenarnya apa, konsepnya gimana, dan hal apa yang membedakan gratifikasi yang diperbolehkan dan yang dilarang. Segini dulu ya pembahasan kita di episode perdana ini. Jika Anda punya saran topik untuk episode kupas konsep berikutnya, langsung aja drop your comment below. Anda juga bisa loh sampaikan via Instagram post atau Instagram story dengan mention atau tag akun Instagram @geolifeid ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.